Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah materi tentang masalah gambar teknik mesin. Sebelum itu saya akan masuk ke materi yang pertama tentang mengetahui peralatan gambar dan fungsinya. Definisi dari sebuah gambar itu adalah merupakan suatu media atau alat untuk berkomunikasi baik dalam bidang konstruksi maupun dalam bidang ilmu teknologi. Adapun alat yang pertama yang nantinya kita akan gunakan yaitu adalah busur derajat, di mana fungsi dari busur derajat ini adalah membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Ya, jadi untuk di titik tengahnya atau di busur derajat itu sendiri terdapat angka nilai 90, itu adalah titik daripada 0 daripada derajat tersebut. Yang kedua yaitu adalah kertas gambar. Kertas yang biasa digunakan untuk membuat gambar teknik adalah kertas gambar yang berwarna putih. Jadi nanti pas saat kita praktek di sebuah gambar, kita akan menggunakan kertas gambar dengan ukuran A3. Ya, seperti ini contoh kertas gambarnya. Terus kemudian yang ketiga yaitu adalah pensil gambar. Fungsi daripada pensil adalah yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Jadi nanti pas pada saat kita untuk menggunakan pensil tersebut yaitu adalah pensil mekanik yang isinya bisa kita isi ulang kembali, itu ya. Jadi kita tidak menggunakan pensil 2B atau pensil HB, berarti kita nantinya akan menggunakan pensil mekanik. Terus kemudian selanjutnya yaitu adalah penggaris. Ya, macam-macam daripada penggaris itu adalah banyak sekali. Ada penggaris siku, ada mistar skala inci, terus kemudian gambaran mistar T, ya. Dimana definisi daripada penggaris siku terdiri dari satu penggaris segitiga yang punya sudut 45 sampai dengan 90 derajat. Ya. Terus kemudian mistar skala inci merupakan salah satu jenis mistar yang bentuknya sering kita gunakan. Namun jika dilihat lebih jauh, kedua mistar tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian yang mistar T adalah salah satu jenis penggaris yang sering digunakan untuk kegiatan menggambar adalah mistar gambar T. Ya. Terus alat yang berikutnya yaitu adalah jangka gambar. Jangka adalah alat yang digunakan untuk membuat sebuah lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang pada kertas gambar yang sebagai pusat lingkaran dan yang lainnya. Ya, satunya itu untuk ditancapkan di kertas gambar, yang satunya itu adalah sebagai pensil untuk menggaris sebuah lingkaran. Jadi nanti pas pada saat kita menggunakan jangka, ya, jadi otomatis kita bisa akan menggunakan sebuah lingkaran, entah itu untuk diameter yang kita inginkan. Seperti ini gambarnya jangka yang kita gunakan nanti. Ada 6 kepala, terus kemudian ada kaki jangka dan bagian engselnya. Ya. Terus ada mal gambar. Mal gambar di sini memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan gambar. Ya, bentuknya sangat bermacam-macam sekali, ada mal elips, mal segi 6, ya. Terus kemudian ada mal lingkaran, ya, dan sebagainya. Yang kita gunakan nanti kebanyakan itu adalah mal elips dan mal huruf, dimana mal huruf itu sendiri digunakan untuk pembuatan sebuah etiket gambar, berfungsi untuk memberikan kalimat di etiket gambar tersebut. Selanjutnya itu adalah rapido. Rapido ini sendiri alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas kalkir. Rapido sendiri memiliki ukuran yang sangat bermacam-macam sekali. Jadi pas pada saat kita menggunakan rapido itu adalah intinya untuk menandai agar gambar tersebut akan menjadi lebih jelas. Tapi di kemudian hari mungkin nanti kita tidak akan menggunakan sebuah rapido, hanya pensil saja. Selanjutnya itu adalah papan dan meja gambar. Ya, papan dan meja gambar ini sifatnya yaitu adalah permukaannya harus rata, lurus dan licin agar penggarisnya dapat digeser. Tuh.
Di materi yang kedua yaitu adalah fungsi daripada gambar teknik, ya. Definisi dari gambar yang tadi dengan gambar teknik sekarang itu adalah sebuah alat komunikasi untuk menyatakan maksud dari seseorang ahli teknik, ya. Oleh karena itu, gambar daripada sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk ahli orang teknik. Penulisan informasi, ya, sangat penting yang fungsinya untuk bahasa maupun gambar, ya. Jadi intinya gambar teknik adalah gambar bahasa seorang ahli teknik itu. Terus kemudian yang pertama, fungsi daripada gambar teknik yang pertama itu adalah sebagai penyampaian informasi, ya. Fungsi daripada penyampaian informasi itu sendiri, gambar teknik mempunyai fungsi untuk meneruskan informasi dari juru gambar kepada orang-orang yang bersangkutan, seperti perencanaan proses, operator, pemeriksa, perakit, dan sebagainya, ya. Jadi sebagai seorang desainer harus bisa merancang sedemikian rupa dari fungsi gambar teknik. Yang kedua adalah sarana pengawetan dan penyimpanan serta penggunaan informasi. Gambar merupakan data teknis yang sangat penting sebagai bahan informasi untuk perencanaan yang akan datang. Jadi apabila kita akan merencanakan sebuah job sheet atau benda kerja yang kita inginkan, maka kita harus menyimpulkan daripada gambar tersebut. Selanjutnya itu adalah macam-macam standarisasi dari gambar teknik itu sendiri. Yang pertama ada JIS, ada NNI, ada DIN, kemudian ada ANSI, terus kemudian ada ISO, ya. Singkatan daripada JIS yaitu adalah Japanese Industrial Standard, dan NNI yaitu adalah The Netherlands Standardization of Institute, DIN yaitu adalah Dutch Institute for Numbering, ANSI adalah American National Standard Institute, kemudian dan ISO adalah International Organization for Standardization. Maka nanti pas pada saat kita proses penggunaan gambar teknik, kita menggunakan standar ISO. Terus kemudian sifat dari gambar teknik yaitu adalah gambar of internasional, gambar populer, ya, dan gambar sederhana, serta gambar modern. Jenis garis daripada gambar itu sendiri, ya. Pembakuan ukuran kertas gambar, jenis garis pada gambar teknik pun turut ditetapkan sehingga setiap garis menunjukkan fungsi tersendiri. Ada macam-macam garis, ya. Ada garis nyata, garis-garis tepi, terus kemudian ada garis tipis kontinu bebas, garis tipis kontinu dengan zigzag, garis tebal, dan sebagainya. Standar daripada huruf dan angka, ya, kita nantinya akan menggunakan huruf balok, ya, dengan ukuran tertentu nanti. Dan penulisan daripada huruf dan angka itu sendiri terdapat ada huruf yang tegak berdiri dan ada juga yang miring, ya. Bermacam-macam variabelnya. Nah, selanjutnya itu adalah tata letak daripada layout sebuah gambar teknik, dimana di gambar teknik itu sendiri di buku gambar yang kalian gunakan nanti ada namanya etiket gambar atau disebut dengan kepala gambar, ya. Setiap gambar kerja yang dibuat selalu ada etiketnya, ya. Di sini etiketnya dengan panjang 185 dengan tinggi 30, ya. Seperti itu. Nanti di etiket sendiri ada nama yang menggambar, terus kemudian jenis daripada gambar tersebut, ada macam kertas gambar, terus keterangan dan sebagainya. Oke. Yang kedua itu adalah skala. Ya, ini merupakan perbandingan ukuran antar objek pada gambar dengan ukuran benda sebenarnya. Skala di sini dibagi ada namanya skala sebenarnya, skala diperbesar, dan skala diperkecil. Contoh daripada salah satu skala diperbesar itu adalah 20:1, ya. Terus kemudian ada skala sebenarnya itu 1:1, dan skala pengecilan itu adalah 1:5 itu. Terus kemudian ada simbol proyeksi, ya. Simbol proyeksi